Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama Muhammad Samsul Bakri, yaitu pasar uang dan valuta asing internasional. Oke, jadi pasar uang adalah suatu wadah antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek yang umumnya di bawah 210 hari. Nah, di dalam pasar uang sendiri terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi fasilitas. Jadi fungsi fasilitas ini berguna untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dana jangka pendek untuk modal kerja maupun keperluan yang lain. Yang kedua adalah fungsi pengendali, di mana fungsi pengendali ini berfungsi sebagai pengendali moneter yang diadakan oleh penguasa moneter ketika mengadakan operasi pasar terbuka. Fungsi ketiga adalah fungsi kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan ini berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah fungsi perantara atau mediator. Fungsi perantara atau mediator ini menjadi perantara dalam jual beli surat-surat berharga dengan jangka pendek. Fungsi yang kelima adalah fungsi modal, di mana fungsi modal ini menjadi perantara dalam menghimpun dana yang berupa surat berharga dengan jangka pendek dari perusahaan-perusahaan atau individu untuk diperjualbelikan. Lalu fungsi terakhir yaitu fungsi likuiditas. Fungsi likuiditas ini yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar hutang, terutama yang sudah jatuh tempo. Nah, di pasar uang ini juga terdapat beberapa instrumen, yaitu yang pertama adalah rekening pasar uang, yang kedua dana pasar uang, ketiga tagihan treasury, yang keempat sertifikat deposito, yang kelima surat berharga komersial, yang keenam akses bank, yang ketujuh catatan kota, yang kedelapan euro dolar, dan yang kesembilan adalah transaksi repo. Lalu apa bedanya pasar uang dengan pasar modal? Jadi, pasar uang memungkinkan pihak pemerintah, bank, dan perusahaan untuk mempertahankan arus kas yang stabil dan memperoleh akses modal saat mereka memang memerlukannya. Sedangkan pasar modal biasanya terdiri dari investasi jangka panjang, seperti halnya pasar saham dan obligasi. Pada umumnya, pihak perusahaan akan menggunakan pasar modal untuk mengumpulkan uang guna membeli modal dalam jangka waktu yang panjang. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Samsul. Silakan Samsul. Mohon maaf Samsul, suaranya masih di mute. Tidur tuh. Maaf Samsul, masih nggak ada suara. Tidurnya mah jelas. Lanjut aja Jos, lanjut. Lanjut ya. Iya. Jadi gimana nih Samsul? Lanjut aja dulu. Sudah saya jelasin saya aja ya. Oke, jadi pasar valuta asing yaitu pasar yang merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, di dalam valuta asing ini terdapat dua jenis, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan bentuknya. Jika berdasarkan jenisnya, valuta asing ini dibedakan menjadi valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik yaitu uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Sedangkan valuta asing non-fisik adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lain. Contohnya adalah cek, vessel, travelers, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis valuta asing ini dibedakan menjadi 4, yaitu mata uang asing yang biasanya kita pakai itu nggak kita pakai juga sih, USD, Euro, sama SGD atau Singapura Dollar. Yang kedua adalah saldo kredit, yaitu saldo kredit bank devisa di suatu negara. Yang ketiga, surat wesel luar negeri, yaitu aktivitas ekspor dan impor. Dan yang keempat adalah hak penerimaan pembayaran, yaitu berbeda pada suatu negara. Nah, sistem valuta asing ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem kurs bebas atau floating, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali.
Lalu terdapat fungsi valuta asing untuk bisnis, yaitu yang pertama sebagai alat tukar internasional. Transaksi internasional ini tidak terbatas pada transaksi perdagangan barang saja, tetapi juga transaksi jasa antar negara. Yang kedua, alat pembayaran internasional, yaitu menjadi alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, sebagai alat pengendali kurs. Pengendalian kurs mata uang ini dilakukan oleh pemerintah pada negara tersebut. Dan yang terakhir adalah memperlancar perdagangan internasional, membuat kegiatan transaksi internasional terbebas dari kendala pemakaian mata uang. Sekian presentasi dari saya, silakan yang ingin bertanya. Saya mau